merubah paradigma organisasi khususnya pemuda Pancasila. Yang konon katanya ya itu sudah bukan menjadi isu, tapi di masyarakat itu bahwa pemuda Pancasila itu terdiri dari sajadah sampai haram jadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, salam pemuda. Kembali lagi dengan saya Budiawan di acara Mimbar Pemuda, Media Inspirasi Pemuda Bandung Barat. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan saya sosok yang paling berpengaruh di Bandung Barat terkait dengan organisasi sosial masyarakat. Hari ini sudah kedatangan tamu yang terhormat Kang Denis, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat, dengan Kang Mujib selaku sekretaris cabangnya ya Kang ya. Selamat datang di Mimbar Pemuda. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Mimbar Pemuda, Ketua dan Pak Sekcap. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan gali lebih dalam terkait dengan organisasi, salah satu organisasi tertua di Indonesia, dan kebetulan di Bandung Barat juga sudah ada. Mungkin kita akan tanya lebih jauh untuk sejarah historikal di Bandung Barat, di Pemuda Pancasila itu berdiri dari kapan, dan lebih lanjutnya kita akan tanya lebih lanjut ke ketua dan ke sekcap. Mangga silakan Kang. Terima kasih saudaraku atas kesempatan hari ini untuk mengundang kami dalam acara Mimbar Pemuda di Kebudayaan Bandung Barat. Betul, KNPI Bandung Barat. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi sejarah pemuda Pancasila khususnya di Bandung Barat, mungkin ini sudah menjadi kewajiban bahwa sebelum memulai sesuatu acara, kita selalu memekikan kemerdekaan dan memekikan perjuangan. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Suara yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat. Yang alhamdulillah saya menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat itu alhamdulillah sampai saat ini sudah dua periode. Yaitu dari tahun 2016 sampai saat ini gitu. Sebetulnya Pemuda Pancasila di Kabupaten Bandung Barat itu berdiri sejak pemekaran. Waktu itu diketuai oleh saudara saya, yaitu Bung Agung Darsono. Bung Agung Darsono juga menjabat di Bandung Barat dari pemekaran sampai 2016 ya. 2016 dua periode juga. Cuman kebetulan dikarenakan mekanisme organisasi itu harus tetap berjalan dengan melalui muscab, dan di periode yang ketiga kebetulan saya mencalonkan dan membuahkan hasil yang dengan aklamasi. Dan di periode jabatan kedua juga saya alhamdulillah mendapatkan hasil aklamasi. Mungkin dikarenakan kepercayaan daripada para kader pemuda Pancasila di Bandung Barat, sehingga cek bahasa Sunda mah entong kudu batur ada ini saya gitu. Nah, maaf saya campur-campur biar suasananya agak nyaman lah gitu ya. Biar kesundaannya juga keangkat kan ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan saya sangat berharap semenjak saya menjabat menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat, banyak perubahan-perubahan, memang itu cita-cita saya.
cita-cita kami lah ya, bahwa kami ingin merubah paradigma organisasi khususnya pemuda Pancasila yang konon katanya ya, yang itu sudah bukan menjadi isu, tapi di masyarakat itu bahwa pemuda Pancasila itu terdiri dari sajadah sampai haram jadah. Nah, cuman saya punya program dan cita-cita merubah paradigma tersebut agar keberadaan pemuda Pancasila itu baik dari segi pandangan masyarakat berubah. Jadi yang artinya berubah, yang disebut sajadah kita pertahankan. Tapi yang haram jadah kita perlahan-lahan ingin merubah menjadi mengarah kepada sajadah. Dan program kami yang paling utama yaitu adalah merubah karakteristik pemuda Pancasila agar bisa bermanfaat di masyarakat, menjadi panutan untuk masyarakat, menjadi jembatan masyarakat, dan menjadi mitra masyarakat, baik itu masyarakat ataupun pemerintah daerah. Sehingga keberadaan pemuda Pancasila di Bandung Barat ini siap mengawal program-program pemerintah ataupun cita-cita masyarakat Bandung Barat. Mungkin itu sebentar yang saya sampaikan. Siap, luar biasa Ketua. Untuk kalau di Pemuda Pancasila sendiri untuk sayap organisasinya ada berapa? Kalau dulu kebetulan waktu saya kuliah, saya dapat sahabat juga dari rekan-rekan Sapma ya. Yeah. Kang Sando Gultom nih. Yeah. Alhamdulillah saya bisa ngobrol bareng dengan Ketua MCP di Kabupaten Bandung Barat. MPC ya, sorry. Luar biasa banget Kang Sandro. Saya satu kehormatan bisa kenal dengan Kang Sandro di dulu waktu kuliah di Sapma ya mungkin. Yeah. Mungkin selain Sapma ada apa lagi Ketua? Jadi di Pemuda Pancasila itu kalau dulu satu naungan ya, baik itu Sapma, Sri Kandi, dan di sini ada Kotima Hatidana, BP3 untuk saat ini. Jadi sekarang Pemuda Pancasila semakin berkembang dengan membentuk badan-badan dari mulai BP3, Badan Pengusaha Pemuda Pancasila, BPKTA. Dulu bikin KTA tuh sembarang orang bisa. Tapi sekarang harus melalui seleksi dan rekom daripada kepengurusan atau tingkatan yang paling bawah seperti PAC gitu. Nah, itu dikoordinir oleh BPKTA. Dan di sini juga badan-badan yang lain semacam badan untuk ketenagakerjaan atau penanggulangan bencana itu sudah menjadi badan-badan, dan banyak lagi lah. Ya, BPPH sendiri badan pendampingan hukum itu berdiri sendiri. Nah, untuk saat ini memang Pemuda Pancasila semakin berkembang. Contohnya Sri Kandi itu berdiri sendiri sekarang. Jadi Sri Kandi tidak di bawah MPC, baik MPW ataupun MPN. Jadi punya ADART tersendiri. Terus Sapma itu berdiri sendiri juga. Jadi yang dulunya nginduknya di PP, ya PP juga sih sebetulnya. Ya MPC, MPW atau EPN sekarang punya ADART sendiri. Terus satu lagi itu apa? Yang berdiri sendiri? SC 234 ya. Kalau SC 234 itu komunitas. Tapi memang cikal bakal lahirnya 234 SC itu dari Pemuda Pancasila. Kebetulan ketua umumnya Mas Abi, putranya Ketua Umum Susiakto. Terkait dengan struktur organisasi sendiri, kalau misalnya di tingkat kabupaten itu ada majelis pimpinan cabang. Kalau sampai tingkat desa, kecamatan ada juga. Kalau tingkat kecamatan itu pimpinan anak cabang. PAC. Nah, terus kalau untuk desa ranting. Ranting. Ya.
Tapi ada juga di bawah ranting itu anak ranting. Itu skup kerjanya tingkat RW. Tingkat RW. Iya. Luar biasa sekali ya. Ya. Grassroots-nya gitu udah sampai ke tingkat RW. Alhamdulillah mungkin cita-cita ketua umum untuk lebih membesarkan, soalnya kenapa disebut lebih? Ya pemuda Pancasila sudah besar, Ya, betul. ya. Tapi ingin lebih membesarkan pemuda Pancasila sehingga semua bentuk-bentuk kinerja disesuaikan dengan fungsinya dan dibentuk sebagai badan. Ya mudah-mudahan dengan terbentuknya badan-badan tersebut bisa bermanfaat juga buat masyarakat dan pemerintah. Luar biasa Ketua. Sekarang ke Kang Mujib nih Kang. Siap. Terkait dengan program kerja nih biasanya Ya. sekretaris nih yang banyak berkecimpung touching dengan struktur organisasi ke bawah. Biasanya ketua tinggal setuju ya gitu kan. Enggak Kang, untuk program kerja di Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat itu sendiri. Baik, atur nuhun. Host, hari ini saya gembira sekali mendampingi ketua untuk berbicara di Mimbar Pemuda. Saya apresiasi sekali KNPI bisa membuat sebuah podcast Mimbar Pemuda. Sekali lagi saya menambahkan dari apa yang disampaikan ketua. Memang sesuai dengan pertanyaannya, hari ini kita punya program, 3 program utama. Yang pertama adalah pembenahan internal terkait dengan keanggotaan. Sesuai dengan anggaran dasar, kita tidak sembarangan hari ini merekrut anggota. Karena ada ketentuannya, ada interview di tingkat PAC saja, ada interview. Kenapa masuk Pemuda Pancasila gitu, tujuannya apa, sejauh ini apa motivasinya, itu ada interview secara lisan, walaupun hari ini memang tidak secara formal, tapi mereka ada formulir itu. Kemudian hari ini kita berbicara keanggotaan untuk Bandung Barat saja ya, Kang. Bandung Barat ini yang ber-KTA nasional itu ada 6.300. Luar biasa. Dari 16 kecamatan, 165 ranting, memang belum semua ranting terbentuk, tapi dari total kumulatif memang ada amanat dari anggaran dasar yang harus kita penuhi ya. Untuk pengurus tingkat PAC saja, dia disahkan menjadi pengurus pimpinan anak cabang atau pengurus tingkat kecamatan, itu minimal anggotanya tidak boleh kurang dari 150 PA anggota Per kecamatan. per kecamatan. Baru dia Untuk definitif, PAC ya. definitif pengurus PAC. Kemudian tingkat ranting itu 50 anggota atau tingkat desa. Jadi hari ini kalau kita berbicara statistik, kita sudah kelebihan sebetulnya. Cuma tadi kembali ke program kerja yang kedua, pelatihan keorganisasian, capacity building ya Ketua, kita sebentar lagi memang akan mengadakan itu, kita coba per wilayah dapil biar mudah gitu untuk melatih teman-teman bagaimana berorganisasi. Kita munculkan para narasumber yang bisa menyampaikan materi-materi keorganisasian, termasuk jangan salah melihat Pemuda Pancasila hari ini, karena Pemuda Pancasila lahir itu 63 tahun yang lalu. Ya, 1959 kalau nggak salah ya. Ya betul. 63 tahun yang lalu itu dilahirkan oleh Tentara Nasional Indonesia melalui organisasi IPKI ya. IPKI betul. Pada saat Pimpinan Hana Sution ya. Jenderal Hana Sution. Jadi kalau hari ini banyak sekali, kemarin sempat terus terang saya sampaikan, kita hari ini hormat sekali pada Bapak kita, Tentara Nasional Indonesia yang melahirkan kita. Hari ini kita menjadi bagian garda terdepan untuk menjaga ideologi Pancasila, karena hanya organisasi kita yang nyata-nyata logonya ada di sebelah kiri, tepat di depan jantung ini. Jadi filosofi ini kenapa kita harus tahu sejarah, termasuk 23SC ya Pak, ya Ketua. 23SC itu keluarga, 234 keluarga yang memang ikut melahirkan organisasi ini. Jadi kalau itu dibiarkan diadu-adu itu salah. Termasuk ke kader kita amanat ya, bahwa mau di komunitas S23S 234SC silakan, mau di PP-nya silakan, mau di Serikandi silakan, karena memang kita keluarga besar. Oleh karena itu program yang selanjutnya adalah kita kembali kepada visi misi Jawa Barat, bahwa bagaimana pemuda Pancasila tidak ditakuti oleh masyarakat. Mungkin analogi saya seperti itu. Hari ini banyak kegiatan-kegiatan sosial,
Kita selalu mengikuti perkembangan di tingkat paling bawah sekalipun, momen apapun kita lakukan. Jadi kalau lihat loreng teh lain sieun masyarakat teh. Bahkan acara keagamaan pun teman-teman hari ini sudah aktif. Ziarah akbar di mana di Makom Cijunuk ya. Teman-teman PAC aktif setiap Luar tahun biasa. menjaga dan mengawal. Mungkin itu dulu sebenarnya ya. Siap. Mungkin sudah hampir semua terjawab nih ya. Tadinya saya mau menanyakan seperti itu, Kang. Tadi untuk masalah persyaratan, kalau misalnya kita mau jadi anggota Pemuda Pancasila seperti apa, tadi memang ada teknis untuk interview dan sebagainya. Berarti itu ada filterisasi karena mungkin itu program dari Pemuda Pancasila itu untuk menghilangkan stigma negatif ya. Betul. Memang tidak hanya melekat di Pemuda Pancasila saja, hampir di semua ormas, ketua Kang ya. Jadi untuk masyarakat tuh sedikit alergi punten. Pada untuk apa? Untuk pada filosofinya kan organisasi sosial masyarakat itu sebagai kontrol sosialnya gitu kan antara pemerintah dan masyarakat gitu. Cuma kalau misalkan ormas itu dijamin oleh undang-undang gitu kan ada konstituennya juga ada aturannya gitu kan. Nah mungkin tadi mungkin untuk masalah rekrutmen juga tadi kan hanya untuk persyaratan dan itu untuk kalau misalnya pengen gabung nih ke Pemuda Pancasila kemana tuh Kang di sekretariat dan sebagainya? Iya, terima kasih nih pertanyaan yang memang wajib dijawab ya. Sebetulnya sebagai organisasi terbuka, ormas terbuka tidak ada persyaratan yang berat sebetulnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya di sekretariat itu ada admin, ada badan tadi yang disebut BPKTA, Badan Pelaksana Kartu Tanda Anggota. Itu semua didasarkan pada nomor NIK ya. Nomor NIK. Jadi kalau belum punya KTP elektronik gitu. Syaratnya berarti KTP ya. Siap. Ya terkait dengan program pemerintah juga one man one address. Jadi tidak boleh ada istilahnya KTA bodong dan lain sebagainya. Kita sudah sampaikan ke leading sector ya di Bandung Barat tentang jumlah anggota ber-KTA nasional karena tidak akan pernah turun selama NIK-nya itu masih tidak valid. Kemudian dari situ di PP itu sekali lagi saya merasakan walaupun saya tidak aktif nanti di kepengurusan tidak akan pernah keluar dari PP. Itu yang saya rasakan, bukan persoalan bagaimana saya berani dan lain sebagainya, tapi di Pemuda Pancasila bagaimana kita punya keluarga yang cukup besar. Kalau berhitung Bandung Barat aja sekian, ada teman kita Bang Jo Tangerang ya, itu 48.000 anggotanya dan mereka sudah semua lembaganya sudah jalan. Kenapa? Tadi cita-cita ketum ya membentuk badan penanggulangan bencana, badan advokasi hukumnya, badan pengusahanya dan lain sebagainya itu merupakan bagian. Karena sekali lagi kalau tadi melihat Tina Sajadah sampai Haram Jadah ya karena memang wakil ketua satunya juga ketua MPR, Bung Bambang Susatyo ya. Jadi dari tukang rongsokan gitu ya, di PP itu ada. Alhamdulillah. Jadi kalau hari ini saya tidak merasa lebih besar. Kalau berbicara ingin membesarkan PP memang sudah besar. Justru sekarang kebalik ke diri kita ya, gitu ya. Bagaimana kita tadi manfaat gak kita di PP hari ini? Itu aja sebenarnya. Alhamdulillah segimana stigma itu muncul kita bisa hadapi. Kejadian-kejadian dengan komunikasi ya ketua, apalagi saya respect sekali pada ketua 2 periode ini ada kelihatan perubahan walaupun belum begitu besar signifikan tapi sudah kelihatan teman-teman menyadari itu. Ada yang memang hari ini kemudian ada kolaborasi senior dengan yang adik-adiknya gitu kan. Masa teman ketua yang sudah sepuh juga masih kader masih pemuda Pancasila. Pertanyaan yang muncul geli sekali kan dari anak-anak sekolah, Bapak namanya Bapak masih dipanggil pemuda gitu kan. Itu yang unik gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya menambahkan. Siap ketua. Mengenai masalah keanggotaan, kita memang tidak terlalu artinya disebut ketat tidak ya. Cuman setiap yang ingin masuk ke anggota PP itu harus melalui mekanisme rekomendasi dari tingkat bawah. Baik itu dari ranting, itu harus ada rekomendasi. Artinya evaluasi itu tergantung daripada tingkat bawah.
layak atau tidak itu diterima. Nanti tingkat ranting mengusulkan kepada PAC dan PAC memberikan usulan untuk dibikinkan KTA. Dan tambahan, linknya memang ada. Jadi KTA nasional, ada badan. Jadi data fisik itu yang tadi hasil wawancara, foto dan lain sebagainya itu baru dimasukkan, didokumentasikan filenya, kemudian baru diupload oleh BPKTA tadi. Gitu. Siap. Berkaitan dengan ini nih, kebetulan kan tadi untuk sejarah historis ketika Bandung Barat pemekaran, Pemuda Pancasila juga ikut pemekaran nih. Kebetulan kan di bulan Juni ini Kabupaten Bandung Barat milad nih. Berarti tidak jauh beda juga nih dengan Pemuda Pancasila di Bandung Barat nih. Nah untuk kita sudah ada 3 pemimpin mungkin ya untuk di Bandung Barat sendiri. Pandangan ketua seperti apa dari? Bukan 3 pemimpin, maaf Pak Reki. Bukan untuk di bupatinya. Bukan bupati Pemilihan dua sebetulnya. Dua dikarenakan oh ya 2 periode betul. Pak Hengki kan baru PLT betul. Jadi definitifnya belum. Pertama tuh Pak Caca kalau nggak salah ya. Pak Caca itu PLT ya. Almarhum Bapak Abu. Bapak Umara. Nah, sekarang di PLT. Ya. Ketua kan sangat mengikuti mungkin ya perkembangannya seperti apa gitu. Sangat. Nah, ini untuk kebetulan dengan momen HUT KBB nih. Harapan untuk KBB dan di Pemuda Pancasila sendiri seperti apa Ketua? Kalau menurut saya dengan menyambut hari ulang tahun ini, jadi prinsip saya bukan hanya dengan momen hari ulang tahun saja, akan tetapi keberadaan Bandung Barat dari dari pemaksaan untuk pemekaran sehingga legal menjadi pemekaran. Harapan saya dengan adanya pemerintahan baru Bandung Barat itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil dan sampai masyarakat ya menengah ke atas. Mungkin di sini Pemuda Pancasila akan betul-betul mengawal program-program pemerintah Bandung Barat, akan tetapi tidak lepas menampung aspirasi masyarakat juga. Dengan cita-cita bahwa dengan manfaatnya pemekaran ini memang menjadi kebanggaan buat masyarakat Bandung Barat. Ya intinya salah satunya di sini ada Pemuda Pancasila yang betul-betul ingin mengawal program tersebut. Sebagai sosial kontrol tadi ya, tujuan dari dibuatkannya ormas. Dari Kang Mujib ada tambahan mungkin? Tambahan mungkin. Milad keberapa ya? 15 tahun. Karena memang ada teman-teman yang dulu berjuang mengatasnamakan Pemuda Pancasila. Saya acungkan jempol. Ya, mungkin tidak bisa saya sebutkan takut salah. Tapi artinya bahwa keberadaan Bandung Barat 15 tahun ini terlepas dari dinamika yang terjadi. Saya mohon teman-teman pemuda khususnya dari KNPI, dari UKP yang ada di Bandung Barat yang terhubung di KNPI, kita harus selalu optimis bahwa ternyata di sebuah daerah otonom itu 3 kekuatan utama, pemerintah, pengusaha, masyarakat itu tidak akan bisa dipisahkan. Entah itu apa namanya, karena daerah otonom itu maju apabila memang ketiga variabel itu bisa bergerak berdampingan. Hari ini Pak Hengki memimpin menjadi KBB 1 ya, walaupun tadi masih PLT ya. Saya tetap menyampaikan bahwa PP hari ini mengawal sekaligus juga menjadi tadi kontrol sosial, memberikan masukan apa yang hari ini contoh KNPI Bandung Barat membuka mimbar pemuda. Silakan di situ bicara tentang visi Bandung Barat dari segmen pemuda seperti apa. Kalau saya di PP hari ini tidak merasa paling besar, walaupun karena itu bisa dibuktikan gitu, tapi hari ini selalu sinkron ya dengan teman-teman OKP yang lain, berdiskusi dan lain sebagainya. Karena memang Bandung Barat mau jadi
sebuah kabupaten yang wah gitu kalau semua elemen juga ikut bergerak. Jadi tetap optimis, ulah siga membalikan tangan gitu ya. Semua ada proses. Kita akan bijak, saling menghargai sejarah, tidak boleh membelok-belokkan sejarah karena tidak akan berantem kalau sejarah dibelok-belokkan. Di situ semua teman-teman ada, ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Siap. Jadi saya nambahkan, Boleh Ketua. keberadaan Pemuda Pancasila di Bandung Barat, alhamdulillah dengan semua unsur yang ada di Bandung Barat, Ormas, OKP, LSM, sampai saat ini sinergis. Semua bersepakat untuk mengawal program pembangunan dan sebagai sosial kontrol di wilayah Bandung Barat, dan kita saling berdiskusi untuk kemajuan Bandung Barat. Jadi kami tidak merasa paling besar, tapi kami bisa besar ketika kita berdiri bersama-sama. Iya, Bercita. ada pertanyaan menarik sebetulnya. Ya. Mudah-mudahan ini sesuatu yang saya pahami saja. Ada organisasi kepemudaan di Bandung Barat itu yang tergabung di KNPI sesuai dengan aturan undang-undang kepemudaan. Ada OKP yang berhimpun, kemudian ada Karang Taruna. Banyak kalau di tiap daerah nanya Karang Taruna apa, gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan menurut saya. Karang Taruna itu karena masuk Karang Taruna ini tidak harus mewakili sebuah OKP atau organisasi kepemudaan. Tapi kalau di KNPI memang aturannya harus mewakili OKP gitu. Itu aja bedanya. Kalau dia kemudian gabung di Karang Taruna, gabung di KNPI nggak ada persoalan. Itu di bawah biasanya seolah-olah ngumpul-ngumpul lomba-lomba pemuda, padahal tidak seperti itu. Ya. Artinya tadi optimisme itu bisa muncul di mana saja gitu ya. Apalagi semangat milad ke-15. Ya, justru itu semangat dari didirikannya Mimbar Pemuda ini seperti itu, Ketua. Ya, jadi nanti kita akan undang seluruh elemen yang ada di Bandung Barat untuk bersinergis, untuk sama-sama membangun Bandung Barat. Kasarnya ya usaha deui lah lain orang Bandung Barat gitu, kasarnya seperti itu. Terakhir mungkin ya, saran dari Ketua dan Kang Mujib untuk pemuda-pemuda di Bandung Barat mungkin. Mangga silakan Ketua. Memang itu menjadi wacana saya dan cita-cita saya bahwa di Bandung Barat kita berkomitmen dengan semua unsur yang ada di Bandung Barat, dikarenakan yang dinamakan lembaga itu bukan hanya yang di luar birokrasi. Kebetulan Pemuda Pancasila itu MPO saja yang dari DPRD 16 orang. 16 orang anggota DPRD itu MPO di Pemuda Pancasila. Termasuk di beberapa SKPD banyak yang menjadi kader Pemuda Pancasila termasuk di MPO. Akan tetapi kami selalu berkomunikasi dan mengajak. Jadi artinya jangan dikarenakan salah persepsi sehingga menjadikan suatu perbedaan pendapat. Kan tetapi kami selalu mengajak untuk berumbuk, untuk musyawarah demi kemajuan Kabupaten Bandung Barat. Itu yang Siap. saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Tambahan. Saya berbicara dari sisi KNPI karena di KNPI ada Pemuda Pancasila ya. Teman-teman di KNPI itu bisa melakukan diskusi sebagai bentuk kajian. Hasil diskusi itu merangkum semua pikiran-pikiran positif dari pemuda Bandung Barat yang ada di KNPI. KNPI punya hak yang sah sebetulnya ketika hari ini ada diakui organisasinya dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten termasuk Bandung Barat. Program apapun kalau kita mengikatkan diri melihat situasi yang aktual di Bandung Barat, ternyata ada sesuatu yang sama-sama harus benahi. Contoh saja misalnya, kalau kita berbicara tentang OKP, besar sekali di Bandung Barat. OKP Ormas itu 200 lebih. Berapa yang berhimpun di KNPI? Kalau kita hari ini berbicara tentang program KNPI, dukung programnya seperti apa?
kemudian kaitan dengan aktualisasi, kemudian perkembangan zaman hari ini, sebetulnya kita tinggal menyesuaikan. Ya maaf, kita juga punya amanat ketika dilantik ya. Ini benahi. Jadi kan Pakai fakta integritas. kita ada target. Ini harus selesai. Jadi selama kita tidak tahu satu periode tidak selesai, kita bisa dibekukan. Jadi ada komitmen sebenarnya, termasuk di KNPI. Kalau hari ini kita menjadi KNPI menjadi organisasi yang mitra strategis pemerintah, dari sisi kepemudaan apa nih yang kita bisa dorong? Contoh, identitas, pembinaan anggota. Pemerintah juga fair melihatnya ketika misalkan dari 200 anggota OKP di KNPI itu, dari mulai kepengurusan tingkat kabupatennya jelas sampai ke tingkat bawahnya gitu kan. Dan itu dijadikan variabel bagaimana peran serta dia membangun itu dengan ketentuan normatif yang disesuaikan dengan aturan yang sekarang. Jadi tidak ada lagi cek paripurna. Nah, saya ambil contoh, partai itu sebetulnya kan sekarang sudah dapat bantuan. Kenapa OKP tidak gitu kan? Pertanyaan saya gitu. Saran saya ke teman-teman, sok lakukan pengembangan diri dengan melakukan hal yang positif, termasuk bagaimana capacity building dari OKP yang masing-masing teman-teman pegang gitu kan. Kepengurusan, pembinaan, keorganisasian, jumlah keanggotaan. Jadi masyarakat juga bisa melihat, fair melihat. Kemudian teman dewan ya, kita bisa dorong. Tadi disampaikan ada 16 anggota DPRD, teman-teman kita yang hari ini duduk di MPU bisa dorong. Kita fair nih, OKP ini didorong dari mana, gitu kan? Jadi kadang-kadang kalau kita tidak peka dengan aturan main undang-undang sekarang, mungkin seolah-olah pemerintah tidak care. Padahal sebetulnya kita yang hari ini harus menyesuaikan diri. Itu mungkin saran saya, Ketua. Baik, terima kasih Ketua. Teman-teman, Boleh, saya ingin bercerita masalah story saya. Siap ya. Jadi saya tuh memang murni saya orang pergerakan. Orang pergerakan kebetulan memang hati saya cintanya di Pemuda Pancasila dan belum pernah pindah ke lain hati. Mantap jiwa. Yang alhamdulillah juga di sela-sela perjalanan saya menjadi kader Pemuda Pancasila sampai memimpin Pemuda Pancasila selama dua periode, dan saya pun pernah menjabat di legislatif selama 2 periode dari 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019. Artinya ya dengan perjalanan tersebut semua mekanisme memang saya sangat paham, sehingga saya selalu mengajak kepada semua unsur baik ormas, OKP, baik itu ormas Islam, ormas lain atau nasionalis, terus orang-orang pergerakan yang lain, termasuk para dewan. Ya, termasuk saya tidak sungkan kepada PLT juga memberikan masukan. Jujur saja, demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Bandung Barat. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada rekan-rekan semua, tidak melihat warna, tidak melihat baju, mau loreng apa gitu ya. Tapi mari kita kawal bersama-sama untuk kemajuan Kabupaten Bandung Barat. Siap. Baik, terima kasih Ketua Kang Mujib juga. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Mimbar Pemuda. Nanti lain waktu kita berbincang kembali ya. Karena keterbatasan waktu. Kemudian Ketua juga masih ada agenda dan Kang Mujib juga sama. Atas nama kru yang bertugas, saya Budiawan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Satu kalimat terakhir dari saya, mungkin terinspirasi dari Kang Denis dan Kang Mujib. Selama hayat masih dikandung pada Pancasila abad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.